La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Solusi ini yang terakhir, di poin yang terakhir, solusinya adalah kuatkan niat lurus, ya, kuatkan niat lurus kita di dalam rumah tangga untuk mencari ridho Allah. Sama-sama kita sebagai laki-laki, kita sebagai suami yang untuk mencari ridho Allah, dalam pernikahan ini untuk ibadah, dalam keluarga ini untuk ibadah, sehingga apa? Ayo konsep keluarga kita dengan benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Kita ini berposisi sebagai apa? Gitu kan? Kuatkan niat kita, luruskan. Bukan kita untuk dolimi istri, bukan istri untuk ngibuli suami, untuk kemudian nyiksa suami, untuk kemudian mempersulit suami. Bukan, kita sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Sehingga apa? Mari kita luruskan kembali niat kita, kemudian mencari ridho Allah, mencari ibadah dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka kembalikanlah sesuai dengan jobnya masing-masing. Kita ini sebagai apa dan siapa, dan ya pasangan hidup kita itu sebagai apa dan siapa. Pasti bahagia. Karena saya membaca artikel itu, problematika keluarga itu Masya Allah, ya, Masya Allah, ininya apa namanya, trik apa, intrik-intriknya, kerikil-kerikilnya itu begitu luar biasa banyaknya. Saya kemudian menyimpulkan, ya solusi ini dengan Islam, titik, sudah. Ketika ada yang mengeluhkan di kisah itu, seorang wanita yang karena suaminya tidak mencukupi, maka kemudian dia harus pergi ke luar negeri. Ternyata ketika dia pergi ke luar negeri, ternyata ketika kembali dia sendiri dalam kondisi hamil, ya. Kemudian suami ketika dikirimin uang, uangnya pun nggak jelas, diantaranya juga dipakai untuk serong. Betapa beratnya hidup keluarga, betapa hidupnya hidup rumah tangga model begini. Ada rumah tangga yang lain memiliki suami yang bertanggung jawab, memiliki suami yang bisa mencukupi, getol dalam usahanya, getol dalam kerjanya, tapi ternyata apa? Dia memiliki wanita lain simpanan di luar. Ya, dia kemudian apa namanya istilahnya, ya kemudian serong. Ya. Nah juga kan begitu, ini baru beberapa kisah ya. Masih kisah banyak yang lain. Intinya kan dengan apa? Yuk dengan Islam. Islam solusi untuk kehidupan, ya. Lah yang ketika tadi untuk yang pertama, loh istri nggak boleh pergi ke luar negeri, nggak ada mahramnya, suami hadir dengan siap, dek kamu cukup di rumah, urusan anak aku yang mencukupi, seberapapun yang saya bawa dari satu yang halal, ayo kita nikmati bersama, begitu. Seorang suami yang kisah nomor 2 tadi, di mana apa? Yuk dia harus mencukupi, gagah dia, memang benar seperti itu, tapi jangan bermaksiat kepada Allah, ya kan? Artinya apa? Ketika dia ada kemampuan untuk menghidupi 2 keluarga, ya bismillah, nikah lagi, selesai. Tapi jangan dengan cara yang haram, ya kan? Semua adanya solusi di dalam Islam dengan cara yang baik. Gitu kan. Maka begitu banyaknya, saya hanya menyimpulkan dengan membaca kisah yang cukup panjang, macam-macam keluarga itu benar, nggak ada solusinya kecuali dengan Islam. Islam hadir untuk kebahagiaan hidup manusia, ya. Kemudian apa yang kedua solusinya? Bersepakat diatur dengan syariat, ya. Ini jadi nggak masalah yang ketika kita tadinya mungkin belum tahu toh karakter pasangan kita ini apa, itu kan, maka setelah dalam proses pernikahan beberapa lama baru kita kemudian ngerti, ya nggak ada masalah. Istri yang lebih dominan, suami yang tidak, nggak ada masalah. Suami yang dominan kemudian istri yang tidak dominan, tidak ada masalah kalau mengikuti adab-adab syariat, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengusahakan hal-hal yang mendatangkan cinta, ya, bangun kebersamaan, kegiatan bersama, ya, makan bersama, duduk-duduk bersama, jalan-jalan bersama, insya Allah, ya. Maka nanti dalam surat Ar-Rum ayat 31 itu, ayat 21 ya, tentang masalah pernikahan itu, ya,
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Nah, mawaddah itu adalah cinta yang diupayakan. Ya. Jadi untuk hadirnya saling mencintai suami istri itu butuh diusahakan. Ada kisah itu kan? Seorang laki-laki yang punya sekretaris di kantornya itu, ya, yang kemudian dia dengan pekerjaannya itu sukses, punya sekretaris, tertarik dengan sekretarisnya, kemudian apa? Hendak punya keinginan menceraikan istrinya. Karena apa? Itu permintaan sekretarisnya itu. Saya siap dinikahi oleh sampean, tapi sampean untuk menceraikan istri sampean. Ya. Nah, itu mau diupayakan. Diceritakanlah, disampaikan oleh suaminya, "Dek, saya begini, rencana akan menceraikan kamu dan saya akan menikahi sekretaris saya." Kata istrinya, "Monggo aja Mas, nggak masalah. Tapi saya ada persyaratan. Dulu ketika kita manten-manten baru, sampean selalu menggendong saya dari ruang tamu dibawa ke kamar. Saya minta hanya 1 pekan. Ya, setiap malam kalau mau tidur dipopong, angkat, bawa ke kasur. Terus hari ke-8-nya istrinya kemudian menanyakan, "Bagaimana Mas? Sesuai dengan perjanjian kita, saya cuma minta 7 hari 1 pekan. Monggo kalau sampean mau mentalak saya, mau menceraikan saya." Kata suaminya, "Enggak, Dek. Aku enggak akan menceraikan kamu." Dengan aktivitas gendong itu timbul lagi cintanya. Gitu ya. Gitu. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mengusahakan hal-hal yang mendatangkan cinta. Kemudian yang terakhir, berkasih sayang dengan adanya pengorbanan. Berkasih sayang dengan adanya pengorbanan. Nah, itulah nanti yang para ulama mengatakan warohmah. Jadi rohmah itu seperti kasih sayang ibu kepada anaknya. Kan nggak ada alasan ya. Piye kondisinya, mau seperti apa keadaannya, dia tetap anakku dan aku mencintainya. Ya, ketika contoh anak itu kemudian muring-muring kabur, wong tuane ya ora betah juga nang omah. Meskipun ketika sedang cekcok, sedang ribut, ya wes kono kaburo. Gitu kan? Ketika kabur bener 1 hari 2 hari, "Pak, goleki anakmu, Pak. Di mana anakmu? Nang endi anakmu, Pak?" Coba itu kan seorang ibu. Maka bagaimana cinta di dalam rumah tangga itu pun begitu, adanya perjuangan. Ya, kalau tadi itu waja'ala bainakum mawaddah itu adalah di mana apa? Dia untuk mengupayakan untuk hadirnya cinta. Kalau kemudian warohmah itu adalah seperti kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, jadi apa? Siap rugi, siap capek, siap lelah. Orang tua kan gitu toh. Ya, pokoknya yo demi anak, panas-panasan siap. Punya sapi yang diandalkan, gagah, masya Allah, deman-eman. Anak ibu tuh sekolah, dol demi anak. Maka begitu juga dalam rumah tangga, pasangan itu begitu. Siap untuk lelah, siap untuk capek, siap untuk terluka, siap untuk dan sebagainya. Ya, nah itulah yang arti rohmah. Ya, rohmah itu seperti itu. Nah, maka maksimalkanlah pada perkara ini, insya Allah menjadi solusi sehingga kenyamanan itu akan betul-betul hadir. Kuatkan niat yang lurus, bersepakat diatur dengan syariat, itu kan suami istri. Ayo kita sepakati kita untuk diatur keluarga kita dengan syariat Allah, dengan aturan yang benar sesuai dengan hadis-hadis dan ayat. Kemudian mengusahakan hal-hal yang mendatangkan cinta. Kemudian yang keempat, berkasih sayang, yaitu dengan adanya pengorbanan. Ya, jadi suami siap untuk berkorban, istri juga siap untuk berkorban. Ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji di majelis yang mulia ini.